Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana syahran mubaraka wa farada alaina as-siyam li ajli at-taqwa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Amma ba'd. Hadirin keluarga besar jamaah Masjid Darul Ilmi STIK PTIK yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa memuji, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua, sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban kita, baik kewajiban yang bersifat duniawi maupun kewajiban yang bersifat ukhrawi. Salawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena hanya beliaulah satu-satunya manusia di dunia ini yang mampu mengubah peradaban dunia dari peradaban yang tidak bermoral menjadi peradaban yang bermoral. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semua ibadah yang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita mengandung pesan moral. Semua ibadah, baik sholat, haji, puasa, dan juga zakat, selain mengandung nilai-nilai intrinsik, juga mengandung nilai instrumental, yang mana nilai instrumental tersebut sebagai pesan moral atas ibadah-ibadah tersebut. Saking pentingnya pesan moral tersebut, sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menilai suatu ibadah sejauh mana kita mampu untuk melaksanakan pesan moralnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganggap apabila seseorang menjalankan ibadah dan dengan menjalankan ibadah tersebut seseorang tidak dapat menjadikan kualitas akhlak dan moralnya, maka ibadah tersebut dinilai sia-sia atau ibadahnya tidak berarti apa-apa. Karena pada sejatinya misi utama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus ke muka bumi ini liutammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak. Karena itu semua ajaran agama Islam diarahkan untuk menyempurnakan akhlak dan moral umat manusia. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setidaknya ada 3 pesan moral yang terkandung dalam ibadah puasa. Yang pertama, ibadah puasa
mendidik dan mengajarkan kita agar kita dapat menahan diri dari melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat, menahan diri dari melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela, dan juga menahan diri dari melakukan tindakan-tindakan yang dapat merugikan orang lain, dapat merugikan masyarakat, bahkan tindakan-tindakan yang dapat merugikan bangsa dan juga negara. Diriwayatkan dalam sebuah hadis bahwa pada suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar ada seorang perempuan yang mencaci maki pembantunya, sedangkan perempuan ini dalam keadaan puasa. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh salah seorang untuk mengambilkan makanan dan memanggil perempuan tersebut. Lalu Rasulullah berkata kepadanya, makanlah makanan ini. Perempuan tersebut menjawab, sesungguhnya saya sedang berpuasa wahai Rasulullah. Lalu Rasulullah pun berkata, bagaimana mungkin kamu menjalankan ibadah puasa sedangkan kamu telah mencaci maki pembantumu? Dengan puasa Allah Subhanahu wa taala menjagamu agar kamu tidak sampai melakukan hal-hal yang tercela, agar kamu tidak sampai melakukan tindakan-tindakan yang dapat merugikan orang banyak. Kedua, puasa juga mendidik dan mengajarkan kita untuk bersikap jujur dan juga disiplin. Ketika waktu imsak telah datang, kita semua harus meninggalkan semua menu hidangan yang telah kita sediakan. Bahkan selanjutnya, tanpa satu orang pun yang mengawasi, tanpa seorang pengawas pun, kita dituntut untuk menjaga sifat jujur kita hingga waktu berbuka telah tiba. Dan tidak sampai situ saja, puasa juga mengajarkan kita agar kita dapat menahan diri untuk tidak makan sembarang makanan, untuk tidak makan segala jenis makanan yang tidak kita perhitungkan akan halal dan haramnya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pesan moral yang terkandung dalam ibadah puasa yang ketiga, puasa juga dapat mengajarkan kita dan mendidik kita agar kita mempunyai sikap empati dan juga sikap perilaku dermawan, bahwa tidak ada satupun orang yang menjalankan ibadah puasa dengan tidak merasakan sakit, dengan tidak merasakan haus dan lapar. Kita tahu bahwa menahan rasa haus dan lapar itu sangat tidak enak, bahkan terasa sakit. Akan tetapi sakitnya menahan lapar dan haus karena berpuasa tetap terbatas oleh waktu. Ketika maghrib sudah datang, rasa sakit karena lapar dan haus tadi akan segera sirna. Bayangkan betapa sakitnya saudara-saudara kita yang masih hidup di bawah garis kemiskinan, saudara-saudara kita yang masih hidup di golongan fakir, dan anak-anak yatim yang belum tahu, belum tentu kapan mereka akan bisa menemukan makan. Disinilah dengan puasa
Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita umat Islam untuk dapat merasakan betapa pedihnya, betapa sakitnya keadaan yang dia alami oleh saudara-saudara mereka. Di sini puasa mengajarkan kita untuk mempunyai sifat empati dan kepedulian sosial terhadap kaum yang lemah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita agar kita mampu melaksanakan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya, mampu menjalankan ibadah puasa secara maksimal, dan juga menjalankan pesan-pesan moral yang terkandung dalam ibadah puasa tersebut. Demikian ceramah singkat yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat memberikan motivasi terutama kepada diri saya sendiri dan para jamaah sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.